Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Abi Umi, wali murid kelas 11B Ummu Aiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, saya Mara Hidayati, wali kelas 11B Ummu Aiman yang akan membersamai Abi Umi insya Allah selama 2 semester ke depan atau di tahun ajaran ini sebagai wali kelas Ananda. Kemudian saya ucapkan jazakumullah khair kepada Abi Umi sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton live streaming ini. Kemudian saya juga mengucapkan afwan, minta maaf sebesar-besarnya kepada Abi dan Umi semua, karena harusnya menurut rencana saya hari ini kita ada sesi pengakraban. Jadi kayak di hari ini kita sharing secara virtual antara saya sebagai wali kelas, kemudian Abi Umi, kemudian Ananda. Jadi kita berkumpul jadi satu meeting gitu. Nah, tapi insya Allah itu kita tunda untuk 1 pekan kemudian, mungkin Sabtu atau Ahad depan ya Abi Umi kita laksanakan hal itu. Mungkin minta tolong diagendakan. Kemudian untuk hari ini kenapa kok Umi Mara mengumpulkannya lewat live streaming YouTube? Apakah promosi channel YouTube? Enggak ya Abi Umi. Insya Allah channel ini tidak saya komersilkan. Jadi ini channel pribadi, memang untuk mengunggah video yang sifatnya pribadi. Kemudian kenapa menggunakan YouTube? Karena saya kira video ini agak panjang. Jadi kalau untuk WA agak memberatkan memori. Jadi nanti nggak semua Abi Umi menonton. Nah, kemudian kenapa menggunakan YouTube? Karena biasanya paketan yang lebih sering tidak digunakan tuh paketan untuk YouTube ya. Jadi karena paketan kuota itu yang sering kita gunakan untuk searching dan lain-lain itu sering digunakan. Tapi kalau paketan YouTube itu jarang digunakan. Kalau paketan Telkomsel kan dipisah gitu ya Abi Umi ya. Nah, jadi dan sinyal yang saya gunakan di sini agak sulit kalau harus menggunakan Google Meet. Jadi saya sedang ada di Lampung Tengah karena ada sebuah acara di sini. Jadi afwan nanti kalau misalkan agak berisik ya Abi Umi ya. Kemudian di sini video ini akan saya gunakan untuk mensosialisasikan terkait pembelajaran 1 pekan ke depan di SMA Quran Darul Fatah. Jadi nanti akan dipresentasikan teknis pelaksanaan pembelajaran daring dan juga Quran Day selama 1 pekan ke depan. Nah, jadi untuk Abi Umi sekalian mohon disimak karena di sini Abi Umi adalah pengawas ya, untuk ananda-ananda di rumah. Jadi kayak kita bekerja sama, mohon bantuannya kepada Abi Umi semua untuk mengawasi ananda supaya kita konsisten dalam mengerjakan program di SMA Quran Darul Fatah. Oke. Langsung aja mungkin kita mulai dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya mulai pakai PPT di sini. Oke, jadi sosialisasi Quran Day SMA Quran Darul Fatah. Nah, di sini ada ada sesuatu yang agak berbeda nih. Kalau Quran Day yang di semester sebelumnya kan kita hanya membaca Quran kemudian menyetorkan bacaannya sampai juz berapa gitu ya. Nah, kalau sekarang Ananda diminta untuk menghafalkan Quran gitu. Nah, jadi Quran Day untuk pekan depan itu akan dilaksanakan 3 hari pertama. Nah, jadi kenapa 3 hari pertama Quran Day? Karena sebaik-baik pembuka adalah Al-Quran. Jadi kita ingin buka tahun ajaran ini dengan Al-Quran juga. Jadi di sini Quran Day untuk Sekolah Quran Darul Fatah dibuka di tanggal 12 sampai 14 Juli 2021. Nah, di sini biasanya Ananda membaca Al-Quran, terus kemudian kita targetkan sampai 3 juz sehari atau 1 juz sehari. Tapi untuk tahun ajaran ini agak sedikit berbeda. Di pembuka tahun ajaran ini kita mempersilahkan Ananda untuk menghafalkan surah As-Sajdah. Di sini surah As-Sajdah dipilih karena ini surah yang sering dibaca Rasulullah saat
hari Jumat. Kemudian memang surat ini luar biasa. Mohon maaf Abi Umi apabila suara saya agak berisik ya di sini karena ini agak di pinggir jalan ya. Oke, Quran Day yang dilaksanakan Senin, Selasa, Rabu ini kita akan memberikan tugas kepada Ananda di rumah untuk menghafal surah As-Sajdah. Nah, di sini suratnya spesial karena dalam 3 hari ini surat As-Sajdah itu ada 3 halaman, kemudian ada 30 ayat. Sehingga nanti kurang lebih Ananda setiap harinya akan menghafalkan 1 halaman atau 15 baris, atau nanti bisa 15 baris itu bisa berisi 10 sampai 11 ayat. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk teknisnya nanti akan dijelaskan dengan guru halakohnya kepada Ananda untuk yang teknis yang lebih detail. Untuk ini teknis pengawasannya akan saya jelaskan kepada Abi dan Umi. Nah, seperti moto kita, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Di sini Quran Day ini adalah pembuka yang paling baik untuk sebuah tahun ajaran baru. Jadi kalau di sekolah lain mungkin dibuka dengan perkenalan, dibuka dengan lomba atau apapun itu, di sini kita membukanya dengan Al-Qur'an. Oke. Nah, kemudian ini teknis pelaksanaannya Abi Umi. Jadi Kidai SMA Quran Darul Fatah ada 4 step besar yang nanti Abi Umi akan berperan besar dalam pengawasan Ananda di rumah. Mohon bantuannya sekali lagi. Yaitu ada yang pertama itu adalah persiapan awal di 7.00 sampai 7.30. Apakah itu? Yaitu presensi bersama wali kelas. Nah, presensi bersama wali kelas ini menentukan apakah Ananda terhitung hadir hari itu atau tidak hadir dari itu. Seperti biasa untuk presensi ini Ananda haruskan menggunakan seragam sekolah lengkap ya Abi Umi, seperti kita di semester sebelumnya, yaitu menggunakan pakaian seragam. Kalau yang perempuan berarti menggunakan jilbabnya juga lengkap. Kalau misalkan pelajaran umum, misalkan pembelajaran yang bukan Quran Day kan gurunya tuh bisa aja laki-laki. Jadi yang perempuan diwajibkan memakai handshock, oke? Afwan. Kemudian kalau di halakoh ini kan musrifahnya perempuan semua ya. Jadi insya Allah untuk handshock untuk 3 hari pertama ini tidak wajib ketika di setoran dengan musrifnya. Tapi ketika nanti untuk pembiasaan boleh diminta untuk menggunakan handshock ketika pembelajaran umum nanti. Kemudian step kedua yaitu 7.30 sampai 8.00. Di sini ada presensi bersama guru halakoh sekaligus penjelasan teknik detailnya. Jadi kayak tadi sistemnya apakah 1 halaman menghafalnya, apakah 10 ayat. Nah, itu disepakati dengan guru halakohnya masing-masing. Insya Allah untuk kelas kita di Ummu Aiman ini akan dibantu oleh 3 musyrifah halakoh, sehingga nanti 1 musyrifah akan menangani 9 sampai 10 orang. Nah, itu nanti bersama-sama kita ingatkan ananda-ananda kita untuk setoran kepada musyrifah-musyrifah tersebut. Kemudian di 8.00 sampai 14.00 itu proses Quran Day, yaitu menghafal atau dan menyetorkan surah As-Sajdah. Nah, ini ketika kita hitung per halamannya, karena ada 3 halaman, jadi minimal 1 halaman per hari. Nah, nanti detailnya kapan istirahat duhanya, kapan istirahat duhurnya akan dijelaskan oleh guru halakoh kepada Ananda. Kemudian saya akan share nanti timeline-nya kepada Abi Umi lewat grup WA. Jadi nanti insya Allah jam 8 sampai 9.30 itu proses menghafal, 9.30 sampai 10 itu nanti ada istirahat duha, kemudian 9.30 sampai 10 istirahat duha, 10 sampai 11.30 itu ada menghafal lagi, kemudian 11.30 sampai jam 1 itu biasanya istirahat duhur. Nah, di sini nanti ada proses jam 10 sampai jam 14. Apa ini? Nah, ini adalah
proses setoran hafalan. Jadi di jam 10 itu diharapkan Ananda sudah mendapatkan hafalannya, sehingga nanti bisa disetorkan kepada musrifahnya sesuai urutan yang ditentukan musrifah di jam 7.30 sampai jam 8 tadi. Oke. Nah, jadi di sini pastikan kita bersama-sama memastikan, nanti saya akan konfirmasi kepada Abi Umi sekalian atas targetan atau capaian Ananda di hari ini. Nah, nanti kita tugasnya memastikan Ananda tidak setoran lebih dari jam 2. Kenapa? Karena ketika ketika dia setoran lebih dari jam 2, maka dianggap bahwa dia tidak mengikuti proses Quran gitu. Jadi itu cukup krusial ya Abi Umi ya, untuk menyetorkan hafalannya tepat waktu. Kemudian di sini juga dari PJ Quran diberikan reward dan punishment di Quran Day ini. Rewardnya akan ada hadiah menarik bagi santri yang hafal tercepat. Jadi misalkan kan minimal 1 halaman. Oh, ternyata 1 hari dia bisa menghafal 3 halaman surat As-Sajdah, bisa menyetorkan 3 halaman ke musrifahnya. Maka dia nanti siapa yang paling cepat, waktu hafalan tercepatnya dialah yang akan mendapatkan reward tersebut. Kemudian ketika ada reward pasti ada punishment. Nah, ini punishmentnya yang agak agak sedikit berat ya menurut saya pribadi, tapi insya Allah ini tidak akan terlaksana apabila Ananda tidak meninggalkan Quran Day ini, karena aturan itu kadang dibuat agar tidak dilanggar gitu kan. Nah, jadi IQOP ini berlaku jika siswa tidak menyetorkan penuh 1 halaman per hari, batasnya sampai 14.00. Nah, maksudnya tidak menyetorkan penuh 1 halaman itu bagaimana? Jadi kan 1 halaman itu ada 15 baris. Misalkan sampai jam 1:30 ternyata waktunya dia setoran ke musrifah, dia baru bisa menyetorkan 4 baris kepada musrifahnya. Maka yang 6 baris itu adalah PR yang harus disetorkan besok paginya kepada musrifahnya, dengan beban bahwa besok paginya dia juga harus menyetorkan 15 baris lagi, karena setiap hari targetnya 15 baris. Nah, kemudian IQOP yang diperuntukkan untuk siswa atau untuk santri adalah menuliskan sisa ayat yang belum disetorkan sebanyak 30 kali. Jadi jika memang ingin cepat hafal, kita menuliskannya sambil dibaca. Misal Bismillahirrahmanirrahim, Ananda harus menuliskannya sambil membaca gitu, supaya nanti bisa hafal. Ini IQOP ini diperlakukan untuk Ananda supaya dengan tujuan supaya Ananda itu bisa menghafal sisa ayat yang belum tercapai di hari itu gitu. Nah, dan hari selanjutnya dia juga harus menyetorkan hafalan yang belum dia selesaikan di hari sebelumnya. Kemudian juga targetan hafalan hari ini yaitu 15 baris lagi, dan seterusnya seperti itu selama 3 hari. Kemudian setiap harinya insya Allah akan saya berikan laporan atas batasan atau capaian hafalan Ananda di surat As-Sajdah ini sampai mana. Kemudian ketika misal harus kena IQOP, harus kena pengawasan lebih intens karena dia harus di IQOP atau dihukum, itu berarti saya pribadi meminta bantuannya kepada Abi Umi untuk bekerja sama mengawasi Ananda dan berkoordinasi dengan saya dalam membantu Ananda melaksanakan IQOP-nya gitu. Nah, itu untuk teknis Quran Day. Agak Masya Allah ya, luar biasa untuk PJ Quran ini mengatur setting seperti ini supaya Ananda ini bisa benar-benar hafal surat As-Sajdah selama 3 hari. Ya, jadi mungkin itu untuk penjelasan sosialisasi terkait teknis Quran Day. Kemudian nanti jika memang ada hal yang ingin ditanyakan terkait penjelasan saya, boleh menghubungi saya lewat WA di chat pribadi. Kemudian nanti akan
saya jawab dan saya koordinasikan dengan PJ Quran. Kalau misalkan ada saran dari Abi Umi sekalian juga yang ingin memberikan saran, boleh chat secara pribadi. Nah, kemudian jazakumullahu khairan atas semua kerjasamanya. Semoga nanti Allah membalas kita semua, membalas Abi dan Umi dengan kebaikan yang luar biasa. Oke, mungkin itu untuk Quran Day. Kemudian untuk pembelajaran seperti biasa, insya Allah nanti akan kita share terkait jadwal pelajarannya. Kemudian nanti Ananda akan, ya seperti biasa, kita berikan grup sendiri. Alhamdulillah grup sendiri udah ada untuk grup untuk khusus untuk Ananda. Kemudian nanti di situ akan di invite guru mapelnya, kemudian akan terjadi pembelajaran daring. Insya Allah kemarin ada sih yang memberikan saran bahwa mengkreasikan pembelajaran daring kita gitu, guru mengkreasikan pembelajaran daring. Sedang dipikirkan insya Allah Habib Umi. Saya juga secara pribadi berpikir keras, apalagi yang harus saya kreasikan ya gitu. Sudah pernah coba pakai ini. Nah mungkin nanti kalau misalkan Abi dan Umi punya saran terkait pembelajaran daring yang inovatif, yang menarik, yang kreatif, yang kira-kira memudahkan kita menyampaikan materi, nah boleh diusulkan ke Sekolah Quran Darul Fatah. Insya Allah itu aja untuk sosialisasinya. Mohon bantuannya untuk mengawasi Ananda di rumah. Kemudian stay safe. Oke. Aduh, bahasa Inggris saya agak belibet. Stay safe, tetap aman. Semoga Allah memberikan dan menjaga kita dari segala mara bahaya, kemudian memberikan kita keselamatan dan juga kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca lafal hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah saya dalam mensosialisasikan program ini. Semoga Abi dan Umi semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mohon maaf. Saya tutup, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.